Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, syukur ya. Terima kasih kalau baik, saya juga dalam keadaan baik. Ibu, hari ini kita akan melakukan percakapan observasi ya Bu ya. Ya. Nanti saya akan masuk ke kelas Ibu melakukan observasi, kemudian melihat terkait jalannya pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti dalam kelas Ibu ya. Di situ saya akan melakukan supervisi, melihat bagaimana Ibu melakukan pembelajaran. Ibu, adapun tujuannya kita melakukan supervisi itu nanti untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Itu. Kemudian kenapa kita pada hari ini melakukan observasi? Ini tentunya adalah sebagai persiapan awal Bu ya, sebagai persiapan awal sebelum Ibu nanti melakukan proses pembelajaran di dalam kelas Ibu. Baik Ibu, ada beberapa pertanyaan mungkin nanti akan saya sampaikan. Ya, baik. Yang pertama Ibu ya, terkait dengan tujuan pembelajaran yang akan Ibu yang hendak Ibu capai nanti. Kira-kira apa itu? Yang akan dilaksanakan nanti kita ada dua tujuan Pak. Iya. Satu mengenai pemahaman struktur teks ulasan. Jadi anak nanti diharapkan bisa memahami struktur teks ulasan. Kemudian yang satunya lagi, yang kedua yaitu siswa atau peserta didik bisa menyusun struktur teks ulasan secara urut. Jadi ada dua tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai gitu ya. Yang pertama tadi memahami struktur teksnya. Yang kedua adalah menyusun struktur teks ulasan. Mata pelajaran apa Ibu? Bahasa Indonesia ya? Terima kasih Ibu ya untuk penyampaian tujuan pembelajarannya nanti. Baik Ibu, pertanyaan berikutnya, nanti Ibu bagaimana dengan area pengembangan yang akan Ibu lakukan, yang ingin Ibu capai dalam kegiatan pembelajaran nanti? Untuk area pengembangan terkait pengetahuan, jadi siswa diharapkan nanti setelah melalui proses pembelajaran kita di sana nanti akan memaparkan tentang apa itu struktur teks ulasan. Setelah pemaparan itu untuk area pengembangan keterampilannya, siswa nanti menyusun struktur teks secara urut ya dalam proses diskusi. Jadi kalau tadi yang saya katakan itu berarti area pengembangannya ada di dua aspek berarti ya. Pertama di aspek pengetahuan. Ya. Pada aspek pengetahuan Ibu ingin bagaimana anak mengetahui struktur teks gitu ya, memahami. Oke, gitu. Yang kedua nanti di bagian keterampilan anak dalam proses diskusi bagaimana menyusun teks yang acak gitu ya. Acak menjadi urut. Oke, ada berbentuk gambar, mungkin berbentuk ini Bu ya. Ada berbentuk tulisan. Oh iya. Gitu, seperti itu ya mungkin. Ya. Baik Ibu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan nanti dalam kelas dari segi strategi pembelajaran, kemudian modelnya, metode pembelajarannya, atau metode pembelajaran yang akan Ibu gunakan nanti? Untuk strateginya terkait modelnya kita menggunakan inquiry dan discovery ya. Kemudian untuk metodenya diskusi. Oke, berarti modelnya tadi strateginya bisa menggunakan inquiry, discovery ya. Ini nanti metodenya diskusi ya Bu ya. Baik. Bagaimana nanti Ibu dengan media pembelajaran yang akan digunakan nanti? Apa saja media? Satu PowerPoint, kemudian contoh teks dan LKPD. Nah berarti kalau menggunakan PowerPoint, Ibu nanti akan menggunakan laptop dan infocus Bu ya? Peralatan menggunakan nggak itu? Ya, karena kan kalau menggunakan PowerPoint mau tidak mau seperti itu ya. Ya. Kalau misalnya tidak menggunakan PowerPoint itu mungkin bisa menggunakan bisa ditulis di papan tulis. Oke, di papan tulis atau mungkin dengan flashcard atau apa ya? Ya, atau poster yang sudah disiapkan. Baik, oke. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran nanti? Hari apa? Sabtu. Tanggal 9 Maret. Berarti Sabtu besok ya, depannya. Oke, hari Sabtu tanggal 9 bulan Maret 2024. Di kelas berapa jam berapa itu? 8B jam ketiga dan 8B jam ketiga jam keempat. Baik Ibu, nanti pada hari Sabtu di kelas 8B jam ketiga jam keempat tersebut saya akan melakukan observasi terhadap kegiatan belajar Ibu ya. Oke, nanti Ibu akan diobservasi mungkin dengan supervisi ya. Saya akan mencatat beberapa hal yang terkait dengan kegiatan belajar Ibu. Tentunya ini bukan untuk intervensi untuk apa-apa, tapi untuk bagaimana
mengetahui bagaimana cara Ibu mengajar, apa yang perlu ditingkatkan barangkali kalau nanti kita sharing lagi ya. Seperti itu nanti setelah melakukan kegiatan saya observasi di kegiatan Ibu, di akhir nanti saya juga akan ngajak Ibu lagi untuk ngobrol-ngobrol ya. Nah, namanya itu pasca observasi. Nanti ada obrolan-obrolan bagaimana evaluasi dari kegiatan. Mungkin nanti kita akan dihadiri atau didampingi oleh pengajar praktik saya ini. Oke, itu barangkali sebelum kita akhiri Ibu ya, kira-kira apa ya yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan praobservasi kita hari ini? Saya merasa lebih siap lah. Lebih siap. Ada persiapan yang lebih ya untuk kegiatan pembelajaran nanti. Pembelajaran Oke, kalau misalnya di RPP-nya ada yang kurang-kurang, berarti ya siap untuk direvisi lagi. Baik, terima kasih Ibu ya atas waktunya. Kita sudah melakukan percakapan observasi untuk hari ini. Selamat, semoga nanti pada saat pelaksanaannya Ibu lebih lancar lagi dan bisa sukses belajarnya. Anak lebih senang lagi belajarnya. Terima kasih Bu ya. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdoa dulu ya sebelum kita belajar. Seperti biasa berdoanya. KM-nya silakan Dika. Sebelum belajar, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai sikap bari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah, semangat gitu dong. Kelihatannya nih banyak nih hari ini. Apakah semuanya hadir? Hadir. 5, 4, 5. Oh, lengkap ya. Terima kasih ya hari ini semuanya hadir. Tepuk tangan buat kelas 8B. Ini semuanya hadir ya. Terima kasih. Mudah-mudahan ke depannya juga begitu hadir setiap hari. Sebelum belajar seperti biasa, Ibu akan mengingatkan kembali pelajaran yang kemarin sudah kita pelajari. Nah, kemarin kita belajar apa? Tujuan belajar hari ini memahami struktur teks. Memahami struktur teks urasan. Yang kedua, menyusun struktur teks urasan secara urut. Menyusun struktur teks urasan secara urut. Berarti kalau begini teks urasannya sudah Ibu siapkan, nanti kamu tinggal mengurutkan. Oke. Jelas nanti tujuannya apa? Bertanyakan hari ini kita harus bisa memahami struktur teks urasan. Ketika Ibu mengajukan pertanyaan, kamu sudah bisa dan berkaitan dengan struktur teks. Ya, mulai ke tayangannya. Tayangan ini sengaja Ibu fasilitasi hari ini itu dengan video. Dengaran enggak? Dengaran enggak? Dengaran, Bu. Ya, lanjut ya.
Seperti yang sudah kalian pelajari sebelumnya, teks ulasan disebut juga dengan teks presensi. Teks ulasan adalah suatu teks yang berisi ulasan, penilaian, atau review terhadap suatu karya seperti film, drama, atau sebelumnya. Ketika mengulang, Lanjutkan? Lanjutkan, Bu. Oke, lanjutkan. sementara struktur teks ulasan dibentuk oleh bagian-bagian seperti identitas karya, orientasi, sinopsis, analisis, dan evaluasi. Satu orang nggak keroyokan, ya, siapa berani? Satu. Identitas. Iya betul, betul. Terus Orientasi. satu orang dulu angkat tangan. Ya silakan Dinda. Orientasi. Orientasi. Yang ketiga, Sinopsis. sinopsis Eka. Betul? Betul. Yang keempat, Bu. Mawar ya analisis. Yang kelima, yang lain. Silakan. Rekomendasi. Evaluasi. Apa dulu? Evaluasi. Yang terakhir, Rekomendasi. betul itu Ari juga betul. Terima kasih. Pertama untuk semuanya. Itu berarti daya ingatnya lumayan. Suruh disebutkan sebentar bisa menjawab. Berarti ingat ada berapa sutun? Nah, sekarang kita amati satu demi satu ya. Suatu karya seperti film, drama, atau Nama. Nama. Jadi suami. Betul. Apalagi? Sama lagi. Apalagi betul? Sebelah sini apa lagi identitas kita? Alamat. Boleh. Sekarang kalau identitas suatu karya ini yang Ibu contohkan di sini adalah identitas novel. Ada kepala halaman 192. Nggak ngerti aransemennya, taunya aja penyanyinya, taunya judulnya. Ya udah gitu aja, cukup. Tambah penciptanya. Itu film. Sekarang film lagu udah. Kalau film kira-kira apa identitasnya? Judul film. Tempat. Judul film. Tempat di mana ditayangkannya? Boleh. Ditayangkan di mana? Boleh. Terus sutradara, betul. Apakah cukup dengan sutradara dong? Apalagi kalau nonton film? Kalau kamu nonton film yang diamati apa saja? Yang kamu ingat? Yang biasa menjadi sebuah identitas. Selain judul, apa? Sutradara mungkin ya, sutradara. Benar ya? Sutradara. Itu kalau film. Kalau sebuah karya lukisan, apa dong? Pelukisnya. Ada loh pelukisan yang fenomenal bisa dibikin teks ulasan. Orientasi kita menjelaskan keberadaan karya sebagai karya yang mendapat penghargaan atau mendapat perhatian. Apa itu mendapatkan penghargaan? Misalnya dapat kejuaraan lomba di, atau paling tidak kalau tidak mendapatkan prestasi dari kejuaraan atau dari penghargaan itu, paling tidak mendapatkan perhatian. Kenapa karya itu perlu kita bikin teks ulasannya? Menurut saya ini karya novel ini bagus, aku bikin deh teks ulasannya gitu. Jadi menurut kita ini karya ini harus penting menurut yang membuat teks ulasan. berdasarkan tindakannya sendiri. Struktur yang terakhir yaitu rekomendasi. Rekomendasi berisikan saran-saran dari penulis kepada pembaca. Seperti contoh di samping ini, dengan ulasan ini berkarya ada yang sangat menarik serta cocok untuk dibaca dan mempunyai waktu luang. Selanjutnya, mari kita bahas pembahasan. Kesini saran-saran ya, untuk saran kepada pembaca itu rekomendasi. Biasa kita bilangnya recommended banget loh kalau bahasa itunya ya. Kalau bahasa percakapan kita di sosmed recommended banget loh. Oke, Ajakan Bu, untuk kelompok visual 1. Visual 1
rekaman suaranya ibu kirim ya. Untuk yang kinestetis, nanti isi itunya juga terus ditempel ya. Ya. Nih, nempel lah. Nih, udah disiapkan nih. Nempel aja. Mau dipajang di situ? Pasangnya. Boleh ditempel di sini. Yang kinestetik bisa langsung ditempel di sini. Mau di depan langsung? Langsung nanti aja. Iya, boleh. Alur secara runtuh dari kami ini dari hal soal tulisan itu informasi kan ya ini rekomendasi evaluasi gimana ini ini loh Tulis di sini. Nomor 1 ini adalah berarti ini aman. Sakit. Terus apa lagi? Jika maju kecil. Satu. Udah masuk ini? Udah. Sekarang bagian 2. Matikan novel ini berbeda dengan kebiasaan novel umumnya. Biasanya novel langsung pada bab judul. Di novel ini sarangan bagian yang terdiri atas pendukung, isi yang terdiri atas 18 judul dan pendukung. Hal ini seolah-olah penulis ingin menginformasikan di awal tuntutan cerita yang akan disampaikan. Sebelum kita baca ke judul pun disuguhkan gambar tokoh yang mendukung cerita. Ada 34 tokoh yang terlibat. Sekali lagi, penulis berusaha menyampaikan informasi di awal agar pembaca mudah mengikuti alur. Nah, sekarang nomor 2 itu masih kemana ya? Satu orang atau sisanya membantu membaca. ya Bu. Ya, silakan. Kelompok mana tadi yang mau ke depan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Struktur dan identitas nomor 1. Di sini. Kelompok 3. Ya, 1. Ya, terus. Terus yang kedua evaluasi rekomendasi nomor 6. Ya, nanti baca lengkapnya masing-masing ada ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
Terus orientasi Beberapa itu paham saya. Terima kasih. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kalau saya membacanya di depan aja, di belakang Indonesia silakan. Identitas nomor Ini ada manajer nomor 1. udah? Terima kasih. Itu seperti kelompok 5 berbeda. Ya, silakan. Yang bisa di sini. Ya. Orientasi nomor 6, sinopsis nomor 2, analisis nomor 3, evaluasi nomor 5, rekomendasi nomor 4. Terima kasih. Silakan silakan kelompok lain silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Ya, terima kasih. Terima kasih. 5, 2, 3, 5, 6. Struktur teks kelasan. Tadi bisa. Sekarang Bisa. 1, Dederan. 2, Orientasi. 3, 5, Evaluasi. 6. Rekomendasi. Itu sepertinya kalau yang ini apa ya. Tapi untuk lebih mengerti lagi secara individu, ibu ingin kalian proses. Siap ya. Nomor 1, barang yang menjelaskan keberadaan suatu karya yang mendapat penghargaan atau perhatian. Kamu pilih apakah A identitas, apakah B orientasi, apakah C sinopsis, apakah D analisis, apakah E evaluasi, apakah F rekomendasi. Kamu cukup menjawab nomor 1, A atau B atau C atau D atau E atau F. Nomor 3, paparan tentang keberadaan unsur-unsur karya seperti tema, penokohan, alur, dan lain-lain. Masuk pada struktur teks. Terima kasih. Mudah-mudahan sekian persen ini bisa dipahami ya. Sebelum kita pulang, sebelum kita akhiri pelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siap. Sebelum pulang, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdamai. Terima kasih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, syukurlah. Terima kasih kalau baik, saya juga kondisinya alhamdulillah keadaan sehat. Ibu, pada hari ini kita sudah bertiga Ibu ya. Kalau kemarin kita sudah melakukan percakapan praobservasi ya, untuk jalannya kegiatan pembelajaran di kelas Ibu, dan Ibu sudah menyelesaikannya kegiatan tersebut di proses tadi yang barusan sudah dilakukan oleh Ibu. Proses pembelajaran yang sudah berlangsung. Untuk hari ini nanti Ibu akan melakukan percakapan dengan saya yang namanya pasca observasi, dan alhamdulillah kebetulan hari ini kita ditemani oleh Ibu PP saya, ada Ibu masih jauh dari Rangkas. Oke, selamat datang Ibu ya. Terima kasih sudah selalu mendampingi saya dalam kegiatan grup penggerak. Baik Ibu, ada beberapa hal yang mungkin nanti akan kita bicarakan di sini ya Bu ya. Hanya mungkin terkait dengan evaluasi saja atau kegiatan yang sudah dilakukan oleh Ibu tadi. Baik, tujuan percakapan pada kali ini adalah untuk mengetahui ataupun mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang sudah dilakukan tadi Bu ya. Oke, Ibu bisa Ibu ceritakan kembali apa tujuan pembelajaran yang kemarin sudah Ibu rancang? Tujuan pembelajaran yang tadi dilaksanakan itu ada dua, terkait dengan pengetahuan itu siswa memahami memahami struktur teks itu. Termasuk bagian-bagiannya, misalnya bagian struktur itu apa, struktur teks itu apa, bagian-bagiannya, kemudian juga mengerti artinya ketika ditanya ini misalnya struktur teks identitas itu yang seperti apa gitu, anak bisa mengerti itu. Kemudian bagian dari keterampilannya, anak itu bisa mengurutkan teks ulasan yang sudah dipotong-potong secara acak gitu, sehingga menjadi urutan teks yang sebuah teks yang urut gitu, sesuai yang utuh urut sesuai dengan struktur teks ulasan. Oke, jadi ada dua tujuan Ibu ya yang kemarin Ibu ingin capai dari kegiatan pembelajaran, dan tadi sudah menurut Ibu sudah tersampaikan Bu? Belum 100% bisa diterima oleh anak, sebab saya lihat dari hasil diskusi siswa yang dari 6 kelompok siswa itu ada 2 kelompok yang 100% bisa menjawab dengan betul, kemudian 1 kelompok yang menengah mungkin hanya 3 jawaban anak siswa yang bisa mengurut, dan yang 2 kelompok lagi itu 0 sih enggak ya, tapi hanya bisa menentukan 2 teks ulasan, ada struktur teks yang betul gitu. Artinya kalau dikalkulasi itu hanya berapa persen kira-kira ya? Baik Bu, kalau berhasil 100% ya, kalau kita ambil skala nilai bisa dari 0 sampai 100 atau sampai 10, kira-kira Ibu yang tadi lakukan itu udah di skala berapa namanya? Kalau yang pemahaman itu di angka 80, saya lihat tadi hasil posesnya bagus, tapi kalau untuk keterampilannya itu 49%, belum nyampe 50%. Baik Ibu, sebelum saya lanjutkan, saya lupa nih nanya, kira-kira perasaan Ibu nih setelah tadi melakukan kegiatan pembelajaran, bagaimana perasaannya? Apa ya, merasa belum berhasil. Belum berhasil, artinya pelajaran ini tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Kalau misalnya di keterampilan itu hanya mengurutkan teks gitu, menurut saya itu mudah, tapi ternyata bagi anak itu sulit gitu. Ya, jadi kadang-kadang penafsiran pemahaman kita itu ternyata berbeda dengan yang di lapangan ya. Kita kalau menurut kita seperti ini mudah, ternyata di lapangan beda ya. Baik, oke. Ibu, adakah strategi lain yang ingin bisa Ibu lakukan untuk bisa meningkatkan? Tadi kan Ibu menyatakan ini belum berhasil ya, ini perlu ada peningkatan berarti ya. Dari kelemahan yang penerapan keterampilan ya, saya kira perlu dicoba lagi. Sebab latihan itu kan tidak hanya sekali ya, mungkin kalau hari ini teks novel, besok kan masih kita tugaskan lagi anak suruh membuat teks ulasan gitu. Mungkin dari situ bisa terbaca sejauh mana pemahaman anak itu, nanti pengayaan itu kedepannya nanti akan dicoba lagi setiap kelompok membuat teks ulasan. Kalau hari tadi menyusun, artinya baru model kayak gini gitu, nanti dicoba lagi sampai anak itu bisa.
Ya, baik. Secara keseluruhan tadi yang sudah Ibu lakukan kegiatan pembelajaran di kelas Bu ya, saya lihat udah bagus Bu ya. Kalau saya lihat apa yang sudah Ibu rancangkan kemarin di RPP dan di praobservasi kita itu sudah terlaksana sebagian besarnya, termasuk di dalamnya di area-area yang ini dikembangkan. Kalau tidak salah areanya kemarin ada di 2 area Bu ya. Di apa aja masih ingat Bu? Di Ya. pengetahuan sama di Pengetahuan keterampilan sama ya. keterampilan tadi. Oke, itu sudah terlaksana sebetulnya, mungkin hanya tinggal pengembangannya saja. Memaksimalkan. Saya lihat juga Ibu sudah melakukan kegiatan berdiferensiasi ya, di sana ada diferensiasi kontennya di sana. Tadi menggunakan peralatan teknologi juga dengan ada infocus, ada tayangan-tayangan video gitu kan. Gadget. Itu bisa menarik buat anak ternyata ya. Oke, baik Ibu. Kalau tadi Ibu mengatakan masih ada banyak kekurangan, tentunya itu hal yang wajar karena kita belum mungkin kita berusaha semaksimal mungkin untuk perbaikan. Kira-kira Bu, adakah strategi yang bisa Ibu lakukan untuk perbaikan ke depan itu seperti apa? Mungkin dari segi media ditambah lagi atau di bagaimana metodenya? Mungkin untuk ke depan metodenya akan saya kembangkan lagi dengan memberikan kata kunci dalam setiap struktur. Jadi clue-nya setiap struktur. Tadi kan clue-nya belum sampai, baru pengertian secara umum, pemahamannya, tapi clue-nya belum dapat. Jadi anak itu yang baru paham itu tadi yang 100% itu benar. Anak itu baru clue identitas itu karena ada judul. Clue ya kayak tadi saya analogikan dengan clue yang rekomendasi itu anak betul semua ya. Saya analogikan itu karena memang anak ternyata kalau dianalogikan itu lebih menyimak. Contoh misalnya yang recommended kan kata recommended itu anak lebih mengenal kata recommended di sosmed ya kan, ketika online, ketika lihat TikTok gitu, ketika lihat IG. Jadi ternyata bahasanya mungkin clue-nya. Jadi setiap itu harus saya kasih clue dulu gitu, kata kunci supaya anak mengerti. Baik, jadi untuk rencana ke depan memperbaiki atau meningkatkan pembelajaran yang lebih hidup lagi, yang bisa membuat anak lebih paham lagi tentang materi, barangkali Ibu akan merencanakan ada beberapa clue-clue yang akan lebih dikuatkan. Ya. Selain itu mungkin juga penggunaan media juga. Ya. Kalau perlu mungkin anak itu akan saya bikinkan sebuah teks ulasan di mana teks yang itu yang rimpang. Jadi ada rancangan tertentu dibikin rimpang gitu. Artinya ada titik-titik tertentu ya, titik-titik itu harus untuk pembentukan awal ya. Jadi bikin naskah yang saya bikin rimpang, kemudian itu suruh diisi oleh anak. Yang rimpangnya itu supaya anak terarah gitu. Kayak gini untuk sederhananya bikin sebuah teks ulasan. Terima kasih Bu, sebuah rencana yang bagus saya kira itu Bu yang mungkin bisa Ibu kembangkan. Kira-kira Bu kalau tadi udah gambaran Ibu, kapan Ibu akan bisa memulai untuk rencana yang bagus ini? Untuk pertemuan kapan? Pertemuan besok masih yang kemarin yang mencoba untuk membuat novel. Pertemuan kedua setelah ini. Pertemuan kedua. Jadi itu di pertemuan kedua berarti udah mulai memberikan pengembangan untuk perbaikan itu ya. Oke, baik Bu. Tentunya ini perlu ada sebuah komitmen ya Bu ya, sebuah komitmen dan kemudian pertanggungjawaban gitu ya. Kira-kira Bu yang perlu ditingkatkan komitmennya siapa aja nih yang memang supaya ini bisa berhasil? Tentunya mungkin yang pertama guru ya, selain gurunya siapa? Berkomitmen mau belajar gitu. Seperti yang di kesepakatan kelas itu mungkin ya kalau perlu kita usulkan kepada anak itu ada komitmen baru lagi supaya misalnya selalu ada PR misalnya gitu, atau misalnya bisa tugas-tugas tertentu kelompok atau dan yang lainnya gitu supaya anak lebih, atau misalnya memberikan anak membawa anak ke perpustakaan gitu supaya kalau tadi kan novel saya kenalkan itu saya yang bawa gitu, anak bang belum mencari perpustakaan. Kalau nanti berarti mungkin bisa saja anak mencari sendiri dengan cara yang dibawa ke perpustakaan. Kalau kaitannya dengan novel, kalau kaitannya bisa aja anak dikembangkan lagi nanti ke tadi karya yang lain, ke film atau ke lagu. Anak kan cenderung lebih suka lagu ya kan remaja, jadi mau diekspor ke lagu. Baik Ibu, terima kasih banyak atas percakapan kita pada hari ini. Saya kira ini sebuah upaya yang bagus. Tadi sudah dalam pembelajaran juga sudah Ibu berusaha untuk semaksimal mungkin bagaimana menyampaikan materi sesuai dengan yang direncanakan ya.
merancang pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Dan kita lihat tadi anak-anak itu sudah berdiskusi dengan baik. Mungkin hanya beberapa catatan dari saya, Bu ya. Catatannya saya melihat memang ada beberapa yang anak yang mungkin masih belum berpartisipasi aktif mungkin ya. Nah, itu mungkin jadi PR bagaimana supaya nanti ke depannya anak itu bisa semua berpartisipasi aktif. Kemudian pembelajarannya bisa lebih menarik lagi. Itu terima kasih Bu ya untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang direncanakan tadi untuk pertemuan berikutnya sudah ada perbaikan, kemudian ada peningkatan lebih efektif lagi dan lebih bagus lagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk kegiatan Ibu dari kemarin, dari pra, kemudian proses, dan hari ini adalah pasca observasi. Dan mudah-mudahan ini bisa membantu kita untuk pembelajaran yang berpihak pada murid gitu. Oke, itu barangkali ya Bu ya. Terima kasih, mudah-mudahan semangat Ibu ya, pembelajaran yang ke depan bisa sukses dan bermanfaat lagi. Demikian barangkali dari saya untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.